523 bersaudara membunuh anjing elang pencuri anjing Tiandi. Kamu menyembah roh heroik mereka. Feng Lianzu menatap matanya, menghela napas, dan mengepalkan tinjunya. Yi Chen, bangunlah. Mereka yang membuat hal-hal besar, harus berkorban. Orang-orang yang berkorban semuanya adalah anak-anak baik dari umat manusia saya. Di masa depan, umat manusia saya akan kembali ke surga kaisar dan tidak akan pernah melupakan prestasi besar mereka. Namun, Qin Yi Chen masih belum bangun, dan sekali lagi menyembah Feng Lianzu dan para tetua kota Feng Shui. Pada saat ini, Feng Lianzu dan para tetua sedikit tak tertahankan. Yi Chen, cukup. Kamu anak, kamu dan aku adalah klan yang sama. Kamu dapat menyembah leluhur, dan menyembah roh heroik yang mati dalam pertempuran. Seperti seharusnya. Tapi sembahlah orang tua seperti kita. Tapi, bicaralah. Tapi Qin Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan gemetar. Yi Chen malu. Yi Chen malu dengan kurangnya kekuatan. Jadi dia hanya bisa membuat rencana yang ceroboh. Dan bahkan jika itu adalah rencana pada akhirnya, dia harus tunduk pada istana kekaisaran. Mata Feng Lianzu berkedip dengan penyesalan. Bangun cepat. Kedua leluhur itu secara pribadi mengangkat Qin Yi Chen, dan Feng Lianzu menghapus air mata untuknya. Anak baik, jangan menyalahkan dirimu sendiri seperti ini. Kamu tidak tahu, air di surga kaisar sangat dalam. Ketika kamu menjadi kaisar, kamu ingin menjadi kaisar selama sisa hidupmu. Dan bukan hanya kaisar yang ingin menjadi kaisar. Begitu ada perkelahian, itu akan menjadi badai yang dahsyat. Dan anggota keluarga dari istana Yan Wang seperti perahu datar di tengah hujan badai. Hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Kota Feng Shui saya mengembara di alam semesta kuno lagi. Dan itu hanya dapat memicu satu semprotan. Tapi rencanamu tampaknya telah membuat Kaisar Ke mengambil masalah besar. Tetapi sebenarnya itu adalah menemukan pendukung istana Yan Wang. Istana Kaisar Ke abadi, dan ras manusia setidaknya stabil. Feng Lianzu menepuk bahu Qin Yi Chen dan menghela nafas. Sayang sekali tubuh yang Anda peroleh tidak ada di sana. Dan situasinya mendesak. Jika tidak, lelaki tua itu benar-benar ingin mendengar bagaimana Anda membunuh kerajaan Kaisar selangkah demi selangkah dengan satu pedang. Qin Yi Chen sedikit mengangguk. Patriark, lakukan bisnis dulu. Ini baik. Feng Lianzu melambaikan tangannya dan berteriak, pergi. Bukankah Kaisar Ke menunggu kita? Kalau begitu biarkan mereka datang. Beberapa tetua klan berjalan ke ruang bawah tanah dengan ganas. Dan sambil menunggu, Qin Yi Chen berdiri di aula. Tidak pernah berpaling dari potret. Seolah-olah dia ingin mencetak wajah seorang leluhur di hatinya. Ledakan. Beberapa tetua biadab memiliki wajah suram. Dan melihat postur tidak baik dari pengunjung tersebut, Putri Wenqing segera bangkit. Di mana kayunya? Tanda seru. Bagaimana dengan kayunya? Seorang tetua mencibir dan berkata, Anda mengatakan Ru Yilanjun Anda? Dia sangat baik. Klan Kaisar Ke Anda juga sangat baik. Setelah itu, sesepuh memelototi beberapa tetua klan Kaisar. Siapapun, mari kita buka langit-langit untuk berbicara. Saya kota Feng Shui selama bertahun-tahun, yang belum diperas oleh klan Kaisar. Saya tidak berharap untuk membalikkan kapal bersamamu hari ini. Tanda seru. Beberapa kaisar tua dengan kepala terangkat tinggi, di mana sedikit penampilan diculik. Sekarang kamu takut. Jika kamu memohon kepada kaisar kami, mungkin sesama klan di dunia kaisar akan memiliki cara untuk bertahan hidup. Tetua biadab lainnya mendengar ini dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Sejujurnya, bahkan jika ini adalah strategi yang mereka dan Qin Yi Chen gabungkan, dia masih ingin memberitahu orang tua dari klan Kaisar Ke ini. Berhenti bicara omong kosong, ikuti aku. Dibawa jauh-jauh ke aula Feng Shui, ketika dia melihat sosok kurus, Putri Wenqing menangis sedikit. Kayu, kamu baik-baik saja. Apakah mereka mempersulit Anda? Coba saya lihat, apakah Anda terluka? Feng Jiuman mendengus dingin di sampingnya. Jika dia tidak memiliki ayah mertua yang baik, dia pasti sudah lama berlatih untuknya. Namun, Feng Lianzu melihat penampilan cemas dari putri klan Kaisar Ke, dan tidak bisa menahan godaan. Mereka sedang bermain drama, tetapi Kaisar Ke, sang kaisar, tampaknya benar-benar tergerak ke arah Yi Chen. Tapi segera, Feng Lianzu memulihkan kedinginannya, dan memandang para tetua klan Kaisar Ke. Beberapa merasa tidak nyaman dikejar oleh sisi gelap langit. Beberapa tetua klan tidak takut saat ini, meskipun nafas Feng Lianzu luar biasa. Hei, tidak baik takut pada hal-hal yang menghancurkan Kaisar Surga, bukan? Para tetua dari klan Dikit tertawa, dan mereka bahkan tidak menganggap diri mereka sebagai orang luar. Mereka hanya duduk di kursi, minum teh. Feng Lianzu menyipitkan matanya, dan akhirnya melambaikan tangannya. Tetapi ketika teh disajikan, dia tiba-tiba menamparkan meja kopi. Untuk lebih jelasnya, aku tidak menculikmu kota Feng Shui, tetapi menyelamatkanmu. Di pihak Kaisar Ke, Anda harus mengatakan hal yang sama. Berapa banyak tetua klan yang saling melirik, dan kemudian mulai menawar? Jelas, penculikan dan penyelamatan nyawa adalah istilah yang sangat berbeda. Namun, para tetua klan tidak peduli.
Karena dari fakta, kota Feng Shui memang dianggap menyelamatkan mereka. Namun, setelah sesepuh klan menyesap teh, dia merasa nyaman. Apakah Anda menyelamatkan kami atau menculik kami lagi tergantung pada ketulusan Anda. Feng Lianzu berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak perlu menakut-nakuti aku. Itu jelek. Jika bukan karena kamu dewa dan iblis yang menjebakku dan orang lain di penangkaran kaisar, berapa banyak yang layak duduk di sini dan minum teh? Jangan lupa, ini kota Feng Shui, kamu belum pergi. Aku tidak ingin tebusan, tetapi tidak masalah untuk menegosiasikan harga dengan Kaisar Ke. Ekspresi beberapa tetua klan berubah sedikit, dan salah satu dari mereka perlahan berkata, karena kami ingin berbicara, biarkan orang tua itu mendengarkanmu kota Feng Shui terlebih dahulu. Status beberapa tetua klan di istana kekaisaran tidak rendah, dan mereka masih memiliki sedikit hak untuk berbicara. Ketika Feng Lianzu melihat ini, dia melirik Jiang Buyong dan berkata dengan dingin, sederhana, uang tembusan tidak diperlukan. Atau Anda dapat membiarkan Anda kembali. Tetapi keluarga kami di alam surga Kaisar, istana Kaisar, harus dilindungi. Begitu kata-kata ini keluar, mata beberapa tetua klan berkedip. Meskipun mereka sudah mengharapkan kondisi ini sejak lama, mereka mungkin tidak menghitungnya. Jika kekuatan lain datang untuk bergabung, bahkan jika sudah terlambat untuk diterima, siapa yang akan berpikir bahwa ada terlalu banyak orang kuat di bawah komandonya? Namun, umat manusia di istana Yan Huang pasti masalah lain. Biarkan mereka menutupi istana Yan Huang. Sederhananya, di istana Yan Huang, tidak banyak orang yang dapat digunakan sama sekali. Tetapi jika Anda menutupi mereka, akan ada lebih banyak kekuatan yang menyinggung. Terlepas dari hal-hal lain, ini bukan masalah sepele hanya untuk menanggung kemarahan Kaisar Qiu setelah menyelesaikan akun. Pada saat ini, seorang tetua yang buas melihat ini dan berkata dengan dingin, Patriark, hal-hal lama ini tidak bisa menjadi tuan. Jangan bicara omong kosong dengan mereka, bicara langsung dengan Kaisar Ke. Ini baik. Setelah kata-kata selesai, beberapa tetua mencari tanda transmisi dari tetua klan Kaisar Ke dan meletakkannya di depan yang terakhir. Wajah lama klan Dike tidak pasti, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa membanjiri token itu dengan Divine Power. Setelah beberapa saat, bayangan ilahi Kaisar Ke muncul. Beberapa tetua klan hanya ingin berbicara, tetapi ketika Feng Lianzu melambaikan lengan bajunya, dia tersenyum kepada Kaisar Ke. Tuanku, klanmu dikejar dan dibunuh di sisi gelap langit beberapa waktu lalu, dan kebetulan diselamatkan oleh kami. Jadilah tamu di kota Feng Shui saya.